Haleluya, Shalom saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam program Sahabat Doa, di mana melalui program ini setiap hari saudara akan ditopang dan didukung di dalam segala pergumulan doa saudara. Kalau saudara rindu berlangganan dengan program ini setiap hari, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui program ini, dan saudara rindu memberkati, saudara rindu memberi persembahan syukur, dan saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, sebelum kami akan menopang saudara dalam doa, terlebih dahulu saya rindu kita merenungkan firman Tuhan yang akan meneguhkan iman setiap kita saudara. Mari kita berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Bapa di sorga, terima kasih ya Tuhan. Kami sungguh bersyukur buat segala kebaikan Tuhan. Saat ini kembali kami punya kesempatan untuk merenungkan firman-Mu dan untuk berdoa bersama ya Tuhan. Saat ini hamba berdoa, berkati setiap anak-anak-Mu, biar hati mereka diteguhkan, hati mereka dikuatkan melalui renungan firman Tuhan, dan mereka juga akan didoakan. Hadirlah Engkau di tengah kami, berfirmanlah ya Tuhan, dan jawablah doa kami. Engkau mengurapi setiap anak-anak-Mu ini, dan Engkau juga mengurapi hamba dalam menyampaikan firman-Mu dan dalam berdoa bagi setiap anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa, kami renungkan firman-Mu dan kami akan naikkan doa-doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, sebelum kita akan berdoa bersama dan sebelum saya akan menopang saudara di dalam doa dalam segala pergumulan saudara, terlebih dahulu saya rindu kita bersama merenungkan firman Tuhan yang akan meneguhkan iman saudara ketika kita bersama menaikkan doa-doa di hadapan Tuhan. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama adalah dari Zakaria pasal yang keempat saudara, mulai ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Maka berbicaralah ia, katanya, inilah firman Tuhan kepada Zerubabel, bunyinya, bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku, firman Tuhan semesta alam. Siapakah engkau, gunung yang besar? Di depan Zerubabel engkau menjadi tanah rata. Ia akan mengangkat batu utama, sedang orang bersorak, bagus, bagus sekali batu itu. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku, demikian, tangan Zerubabel telah meletakkan dasar rumah ini, dan tangannya juga akan menyelesaikannya. Maka kamu akan mengetahui bahwa Tuhan semesta alam yang mengutus aku kepadamu. Puji Tuhan saudara, di dalam teks firman Tuhan ini, di mana dalam konteksnya di sini adalah tentang bagaimana Zerubabel memimpin orang Israel pulang ke Yerusalem, dan juga bagaimana Zerubabel memimpin orang Israel untuk pembangunan Bait Allah. Saudara, pada waktu itu ada tanggung jawab yang besar. Ada masalah, persoalan besar, ada beban besar yang harus ditanggung oleh Zerubabel. Ada tanggung jawab yang besar yang harus ditanggung dan diselesaikan oleh Zerubabel. Dia memimpin orang Israel, dan kemudian dia juga harus memimpin pembangunan Bait Allah. Dan di dalam firman Tuhan ini saudara, datanglah firman Tuhan kepada Zerubabel yang menegaskan bahwa bukan dengan keperkasaan dan bukan pula dengan kekuatan, melainkan dengan roh Tuhan. Jadi firman Tuhan menegaskan kepada Zerubabel yang sedang mengemban satu tugas yang besar, yaitu memimpin orang Israel. Tuhan berkata kepada Zerubabel, jangan andalkan kekuatan, jangan andalkan keperkasaan, tetapi andalkanlah roh Tuhan. Saudara, ketika firman Allah menyatakan jangan andalkan kekuatan, jangan andalkan keperkasaan, melainkan andalkan roh Allah, bukan berarti bahwa tidak perlu kekuatan, bukan berarti tidak perlu keperkasaan, hikmat, pengetahuan, kecerdasan, dan sebagainya. Bukan berarti tidak perlu talenta, kapasitas, dan sebagainya. Orang seringkali menafsirkan firman Tuhan dengan cara yang salah.
Ketika Tuhan berkata bukan dengan keperkasaan, bukan dengan kekuatan, langsung ditafsirkan itu berarti tidak perlu kekuatan, tidak perlu keperkasaan dan sebagainya. Tetapi ketika Tuhan berkata melainkan dengan rohku, artinya di sini saudara bahwa Tuhan ingin Zerubabel mengandalkan roh Tuhan. Kenapa Zerubabel dipilih? Karena dia orang yang terpelajar. Kenapa Zerubabel dipilih? Karena dia orang yang mampu. Itu sebabnya Tuhan memilih dia. Jadi yang Tuhan pilih itu orang-orang yang punya pengetahuan, orang-orang yang mampu, orang-orang yang punya kapasitas, orang-orang yang cerdas. Tetapi dalam semua kapasitas yang dimiliki, Tuhan menegaskan supaya jangan itu yang dia andalkan. Pakai itu, tetapi jangan andalkan itu. Gunakan itu tetapi jangan andalkan itu. Yang Tuhan mau diandalkan oleh Zerubabel adalah Roh Kudus. Saudara, kita akan berdoa bersama, dan setiap hari saya rindu saudara menjadikan channel ini menjadi sahabat doa saudara. Kita akan terus berdoa, kita akan terus berdoa. Tetapi di samping itu saudara, dalam semua hal yang saudara doakan, saudara juga harus menggunakan kapasitas yang saudara miliki. Dalam bisnis saudara misalnya, saudara harus lakukan yang terbaik. Saudara bangun manajemen yang terbaik, saudara bangun tim yang terbaik, saudara bangun semuanya dengan cara yang terbaik. Dalam semua hal juga demikian. Tetapi dalam mengerjakan semuanya itu, ketika saudara menggunakan kapasitas yang saudara punya, ketika saudara mengerjakan semuanya dengan talenta yang saudara punya, saudara harus mengandalkan Roh Kudus. Saudara harus mengandalkan Roh Kudus. Itu yang dimaksudkan oleh Tuhan di sini. Kalau kita punya kapasitas, kalau kita punya kekuatan, jangan andalkan itu. Kalau kita punya talenta, jangan andalkan itu. Silakan gunakan itu, tapi jangan andalkan itu. Tapi andalkanlah Roh Kudus. Jadi saudara, seiring kita berdoa bersama, itu bukti kita mengandalkan Tuhan. Kita terus berdoa konsisten, setiap hari berdoa bersama. Kita berdoa dan berseru bersama kepada Tuhan. Di samping itu, saudara juga harus gunakan kapasitas yang saudara punya. Tetapi andalkan juga Tuhan dalam kehidupan saudara. Maka dengan demikian apa yang akan terjadi? Kita akan melihat bagaimana Tuhan menegaskan kepada Zerubabel bahwa jika dia mengandalkan Roh Kudus dalam semua kapasitas yang dia punya, dia tetap mengandalkan Roh Kudus, maka yang akan terjadi ayat yang ke-7. Di sana dikatakan, siapakah engkau gunung yang besar? Di depan Zerubabel engkau menjadi tanah rata. Artinya apa saudara? Bahwa di depan orang yang mengandalkan Roh Kudus, gunung besar yang menghadang di depan, masalah besar yang menghadang di depan, persoalan besar yang menghadang di depan, beban besar yang menghadang di depan, itu semua akan menjadi tanah rata bagi orang yang mengandalkan Roh Kudus. Karena Tuhan akan campur tangan, Tuhan akan bekerja, Tuhan akan bertindak, Tuhan mengerjakan perkara besar dalam hidup orang yang mengandalkan Roh Kudus, sehingga masalah besar yang akan dia hadapi, tantangan besar, persoalan besar yang akan dia hadapi akan terselesaikan, akan menjadi tanah rata, kata firman Tuhan. Itu sebabnya saudara, andalkan Roh Kudus. Gunakan semua kapasitas yang ada, tetapi tetap andalkan Roh Kudus. Maka dengan demikian segala masalah, tantangan, persoalan, beban, tanggung jawab dan sebagainya yang harus saudara tanggung, itu semuanya akan bisa terselesaikan. Tuhan akan bertindak, Tuhan yang akan campur tangan, Tuhan yang akan mengerjakan perkara besar, sehingga masalah, persoalan, tantangan yang saudara hadapi bisa menjadi tanah rata, kata firman Tuhan. Allah yang akan bekerja dan menyelesaikan segala masalah dan persoalan yang saudara hadapi dalam hidup saudara. Andalkan Tuhan, andalkan Roh Kudus. Bukti kita mengandalkan Tuhan, mengandalkan Roh Kudus, tetaplah berseru kepada Tuhan. Kerjakan dengan cara yang terbaik, tapi kemudian doakan kepada Tuhan. Setiap hari konsisten berdoa bersama, maka saudara akan melihat bagaimana Tuhan menyelesaikan segala masalah yang ada di hadapan saudara. Kemudian selanjutnya juga saudara dikatakan kepada Zerubabel, setelah dia dinasihatkan untuk mengandalkan Roh Kudus, maka dikatakan ayat 7 bagian B,
ia akan mengangkat batu utama sedang orang bersorak, "Bagus, bagus sekali batu itu." Saudara, ia mengangkat batu utama dan kemudian orang-orang bersorak. Apa yang dikatakan oleh orang? Bagus, bagus sekali batu itu. Artinya apa? Apa yang dikerjakan oleh Zerubabel akan diakui oleh orang lain bahwa itu sesuatu yang bagus, itu sesuatu yang baik. Artinya apa, saudara? Apa yang dikerjakan oleh orang yang mengandalkan Roh Kudus, mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya, orang-orang pun akan mengakui bahwa hasil kerjanya, apa yang dia kerjakan, itu semua berhasil baik. Itu semuanya bagus, itu semuanya baik. Betapa luar biasa Allah bekerja dalam hidup orang yang mengandalkan Roh Kudus. Apa yang dikerjakan akan diakui oleh orang lain bahwa apa yang dia kerjakan itu baik dan bagus. Apa yang saudara kerjakan akan diakui oleh orang lain sebagai sesuatu yang baik dan bagus, saudara, karena Roh Kudus ikut mengerjakannya. Roh Kudus ikut campur tangan. Kemudian yang ketiga, setelah Zerubabel dinasehatkan untuk mengandalkan Roh Kudus, apa yang akan terjadi dalam hidupnya kalau dia mengandalkan Roh Kudus? Ayat 9, firman Allah menegaskan, "Tangan Zerubabel telah meletakkan dasar rumah ini, dan tangannya juga akan menyelesaikannya. Maka engkau akan mengetahui bahwa Tuhan semesta alam yang mengutus aku kepadamu." Saudara, tangan Zerubabel yang memulainya, yang meletakkan dasarnya, dan tangan itu juga yang menyelesaikannya. Artinya apa? Bahwa tangan yang memulai itu, tangan itu juga yang menyelesaikannya. Tangan siapa itu? Tangan Zerubabel yang mengandalkan Roh Kudus. Artinya apa? Bahwa orang yang mengandalkan Roh Kudus, apa yang dia mulai itu akan selesai. Apa yang dia mulai itu akan berhasil. Saudara, sungguh luar biasa firman Tuhan yang kita renungkan saat ini. Saudara mau doa-doa saudara mengalami keberhasilan, saudara mau mengalami perkara besar dalam hidup saudara, terlebih dahulu renungkan firman Tuhan ini, saudara, di mana kita sudah belajar firman Tuhan. Tuhan memanggil Zerubabel untuk melaksanakan tugas yang Tuhan perintahkan kepada dia. Kenapa Tuhan panggil? Karena Zerubabel punya kapasitas, Zerubabel itu mampu, Zerubabel itu bisa. Tetapi ketika Tuhan panggil dia, Tuhan berkata, jangan andalkan kekuatanmu, jangan andalkan keperkasaanmu, tapi andalkan Roh Kudus. Artinya apa, saudara? Gunakan semua kapasitas yang kau punya, tetapi andalkanlah Roh Kudus. Dan jika mengandalkan Roh Kudus, maka yang pertama yang akan terjadi adalah bahwa gunung yang besar pun akan menjadi tanah rata. Masalah, persoalan, tantangan yang besar itu akan terselesaikan jika saudara mengandalkan Roh Kudus dalam hidup saudara. Masalah besar yang menghadang saudara itu mampu diselesaikan. Itu sebabnya andalkan Roh Kudus. Gunakan kapasitas saudara, tetapi tetap andalkan Roh Kudus. Dan kemudian, apa yang saudara kerjakan kalau saudara mengandalkan Roh Kudus, sama seperti Zerubabel, orang-orang akan mengakui, wow, baik sekali ya apa yang dia kerjakan, baik sekali hasil kerjanya. Orang-orang akan mengakui. Dan jika saudara mengandalkan Roh Kudus sama seperti Zerubabel, maka apa yang dimulai Zerubabel, tangannya itu juga yang menyelesaikannya. Artinya apa? Apa yang saudara mulai, apa yang saudara kerjakan, saudara akan melihat itu selesai, saudara akan melihat itu berhasil jika saudara mengandalkan Roh Kudus. Itu sebabnya andalkanlah Roh Kudus dalam hidup saudara. Hari ini saudara, kita akan berdoa kembali di hadapan Tuhan. Namun demikian saya mau menegaskan kepada saudara, andalkanlah Roh Kudus di dalam kehidupan saudara. Andalkanlah Roh Kudus. Maka saudara akan melihat bagaimana Tuhan campur tangan. Saudara akan melihat bagaimana Tuhan menyatakan campur tangan dan mujizatnya dalam hidup saudara. Tuhan jawab saudara. Puji Tuhan saudara, sebentar lagi kita akan berdoa bersama. Saya akan mendoakan saudara dalam segala pergumulan dan tantangan kehidupan saudara, beban saudara. Namun sebelumnya, andalkanlah Roh Kudus di dalam hidup saudara. Terapkan firman Tuhan ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan saudara, saya percaya kebenaran firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama telah membangkitkan iman saudara. Dan tiba waktunya saat ini untuk kita akan berdoa bersama. Kita akan berseru kepada Allah. Dia Allah yang baik,
Dia Bapa yang peduli kepada setiap kita. Itu sebabnya apapun yang menjadi pergumulan saudara, mari datang kepada Dia dengan iman yang benar, dengan percaya bahwa Dia sanggup untuk menolong saudara. Datanglah kepada Dia dengan sikap yang benar, rendahkan diri, rendahkan hati di hadapan Tuhan. Dia Allah yang akan menjawab doa-doa dan permohonan kita di hadapannya. Puji Tuhan saudara, sebelum saya akan berdoa bagi saudara, sebelum saya akan menopang saudara dalam doa-doa saudara, mari terlebih dahulu, jika saudara punya pergumulan khusus, topik doa khusus, mari datang kepada Tuhan. Berserulah kepada Dia, ungkapkan isi hati saudara, ungkapkan pergumulan dan topik doa khusus saudara saat ini kepada Tuhan. Mari berdoa saudara. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, dengarkan seruan anak-anak-Mu. Mungkin ada pergumulan-pergumulan mereka secara pribadi saat ini. Ada beban dan persoalan mereka secara pribadi saat ini. Tuhan tolong anak-anak-Mu. Tuhan lawat anak-anak-Mu. Tuhan campur tangan dalam kehidupan anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, Engkau mendengar segala pergumulan-pergumulan pribadi mereka. Dan Engkau menjawab mereka ya Tuhan. Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang peduli, Engkau Allah yang sanggup untuk menjawab segala pergumulan pribadi anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang menolong mereka, Tuhan yang campur tangan atas segala topik-topik doa khusus mereka saat ini. Terima kasih Bapa di sorga. Dan saat ini Tuhan, hamba menopang mereka dalam pergumulan-pergumulan doa mereka. Bapa yang baik, terlebih dahulu saya berdoa buat kesehatan anak-anak-Mu. Terima kasih jika anak-anak-Mu saat ini sedang ada dalam keadaan sehat. Hamba berdoa biarlah Tuhan yang campur tangan, biar Tuhan terus memberi kesehatan bagi setiap anak-anak-Mu ya Tuhan, yang sedang mendengarkan renungan ini, yang sedang berdoa bersama kami saat ini. Jika ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit, hamba berdoa apapun yang menjadi penyakitnya, Tuhan tolong. Engkau Allah yang ajaib, Engkau Allah yang sanggup melakukan mujizat. Engkau Allah yang sanggup melakukan perkara yang besar. Tidak ada yang mustahil bagimu. Apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu ya Tuhan, apapun yang menjadi penyakit dalam tubuh mereka saat ini, Tuhan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau Allah yang menyatakan mujizat-Mu, Engkau Allah yang campur tangan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, ada orang-orang yang membutuhkan sokongan doa dalam penyakit asam lambung mereka. Saat ini hamba berdoa, Tuhan, ulurkan tangan-Mu bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit asam lambung. Netralkan asam lambungnya ya Tuhan, dan berikan kesehatan pemulihan yang sempurna bagi anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus, sembuhkan anak-anak-Mu ya Tuhan. Nyatakan mujizat-Mu untuk kesembuhan mereka. Sembuhkan penyakit asam lambungnya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mereka disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang mengalami sakit saat ini, taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit dan angkat tangan saudara kepada Tuhan. Harapkan mujizat dari Tuhan terjadi dalam kehidupan saudara. Kalau saat ini saudara sedang mengalami sakit asam lambung, taruh tangan kiri saudara di dalam perut saudara, dan saat ini Tuhan menjamah saudara. Bagian tubuh saudara yang sakit disembuhkan Tuhan. Asam lambung saudara dipulihkan Tuhan. Berharap, percaya kepada Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu, mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit diabetes ya Tuhan. Dalam nama Yesus, ulurkan tangan-Mu, jamah anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit diabetes. Tuhan pulihkan
kadar gula dalam darahnya. Dalam nama Tuhan Yesus, kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang mengalami sakit diabetes ya Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, nyatakan campur tangan-Mu yang besar dalam kehidupannya. Sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit diabetes. Jika ada mereka yang mengalami kolesterol ya Tuhan, yang hiperkolesterol, Tuhan campur tangan, Tuhan memulihkan, Tuhan menetralkan ya Tuhan kadar kolesterol dalam darahnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus kerjakan kesembuhan, nyatakan mujizat-Mu, nyatakan perkara yang besar, nyatakan mujizat-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba juga berdoa jika ada anak-anak-Mu yang mengalami hipertensi, Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan normalkan tekanan darahnya Tuhan, netralkan tensinya, dalam nama Tuhan Yesus. Berikan kesehatan bagi anak-anak-Mu, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit asam urat, Engkau juga Allah yang sanggup memulihkan, dalam nama Tuhan Yesus. Kerjakan kesembuhan dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus ada banyak permohonan doa untuk sembuh dari penyakit jantung. Dalam nama Tuhan Yesus, jika ada anak-anak-Mu yang saat ini mengalami sakit jantung, ulurkan tangan-Mu, nyatakan mujizat-Mu, nyatakan campur tangan-Mu. Oleh bilur-bilur-Mu dia disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit ginjal, Tuhan saat ini tolong anak-anak-Mu Bapa, kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang mengalami sakit ginjal. Ulurkan tangan-Mu, Tuhan jamah, Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Sempurnakan kembali fungsi ginjalnya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit kanker ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan tolong. Engkau Allah yang sanggup memulihkan dan menyembuhkan anak-anak-Mu dari sakit kanker. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan tolong dalam nama Yesus. Bapa yang baik, ada permohonan doa untuk sembuh dari sakit getah bening. Dalam nama Yesus, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit lever, juga Tuhan tolong kerjakan kesembuhan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Jika ada yang migrain, juga Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu, mungkin ada penyakit mereka yang belum disebutkan saat ini, Tuhan tolong, Tuhan campur tangan, Tuhan nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan anak-anak-Mu apapun yang menjadi penyakit mereka. Dalam nama Yesus, sembuh dalam nama Yesus. Engkau disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini kami percaya jamahan Tuhan, kami percaya mujizat Tuhan. Tuhan kerjakan kesembuhan bagi setiap anak-anak-Mu ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, kami juga berdoa bagi anak-anak-Mu dalam profesi mereka masing-masing ya Tuhan. Saat ini hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pengusaha, sebagai pebisnis, apapun bidang usaha dan bisnis mereka. Tuhan tolong anak-anak-Mu Bapa, Tuhan campur tangan biar usaha dan bisnisnya bisa maju, bisa berkembang, sehingga anak-anak-Mu bisa jadi kemuliaan bagi nama Tuhan dan jadi berkat bagi banyak orang. Berkati segala usaha dan bisnisnya, biar semuanya semakin maju dan semakin berkembang, sekalipun di masa-masa sulit seperti ini Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, hamba berdoa bagi para petani Tuhan.
Tolong anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani, berkati apa yang mereka tanam, berkati apa yang mereka pelihara, biar mereka juga semakin berkembang, ekonomi mereka semakin bertumbuh. Mereka sebagai petani ya Tuhan, berkati ya Bapa, biar para petani semakin makmur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tolong anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani, Tuhan campur tangan. Bapa yang baik, hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai honorer. Tuhan juga memberkati anak-anak-Mu. Tuhan tolong mereka Tuhan. Tuhan buka jalan bagi mereka. Engkau yang campur tangan buat karir mereka ya Tuhan. Dalam nama Yesus. Bahkan para pegawai berkati semuanya ya Tuhan. Para PNS berkati semuanya. Ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini. Tuhan campur tangan. Tuhan tolong anak-anak-Mu untuk mengerjakan yang terbaik bagi bangsa ini. Dan berkati karir mereka sebagai PNS, sebagai pegawai dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Bahkan kami berdoa ya Tuhan, buat para medis, Tuhan juga memberkati mereka. Baik dokter, baik perawat, bidan, semuanya Tuhan. Tuhan campur tangan, Tuhan pakai mereka, berkati mereka untuk merawat jiwa-jiwa, untuk kesembuhan mereka dalam nama Yesus. Berkati para medis, Tuhan campur tangan, Tuhan memberkati. Bapa yang baik, hamba berdoa bagi para buruh juga. Tuhan campur tangan, tolong anak-anak-Mu dalam pekerjaan mereka. Tuhan menjagai, melindungi dan menyertai mereka dalam segala pekerjaan mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, berkati juga TNI Polri ya Tuhan. Tuhan campur tangan, berkati mereka Bapa dalam mengabdi bagi bangsa dan negara ini. Tuhan tolong mereka, Tuhan memberkati mereka. Hamba berdoa bagi para pensiunan juga. Tuhan campur tangan bagi para pensiunan, Tuhan tolong mereka. Tuhan bekerja dalam kehidupan mereka. Di masa tua mereka, Tuhan berikan damai sejahtera sukacita dalam hidup mereka hari demi hari. Berkati anak-anak-Mu yang mungkin dalam situasi pengangguran saat ini. Mereka tidak punya pekerjaan. Tolong Tuhan, Engkau yang membuka pintu bagi mereka untuk mereka bisa mendapatkan pekerjaan dalam nama Yesus Kristus. Bahkan hamba berdoa bagi para pejabat di pemerintahan di bangsa ini, mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, wakil-wakil rakyat. Tuhan memberkati semuanya, para pemimpin-pemimpin daerah, gubernur, bupati, camat, sampai jajaran yang paling rendah sekalipun. Tuhan memberkati mereka semua untuk mengabdi bagi bangsa ini. Tuhan campur tangan dalam nama Yesus. Bapa yang baik, mungkin ada pekerjaan-pekerjaan anak-anak-Mu yang belum disebutkan, tetapi Engkau kiranya yang memberkati mereka dalam profesi dan pekerjaan mereka, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, hamba berdoa bagi masa depan setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan sahabat doa ini. Berkati masa depan mereka, sehingga ke depan mereka semakin berhasil bagi kemuliaan nama Tuhan. Berkati Engkau yang menjamin masa depan setiap anak-anak-Mu ya Bapa, dalam nama Yesus. Ini doa kami, ini seruan kami ya Tuhan. Tuhan yang campur tangan. Kami percaya Bapa, doa kami didengar oleh Tuhan. Engkau Allah yang campur tangan dan menjawab doa-doa kami. Bahkan hamba teringat juga bagi anak-anak-Mu yang masih dalam studi, dalam bangku pendidikan. Jamah mereka Tuhan, persiapkan mereka ya Tuhan untuk semakin maju dan berkembang dalam pendidikan mereka, sehingga kelak mereka bisa berhasil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, inilah doa kami, inilah seruan kami. Engkau Allah kami yang sanggup menjawab segala doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang ajaib, kami naikkan doa kami dan kami percaya Engkau menjawab doa kami dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara,
kalau saat ini saudara mengalami mujizat Tuhan setelah kita berdoa bersama, silahkan saksikan mujizat yang saudara alami di dalam Tuhan malam hari ini. Kalau mungkin selama ini saudara sudah mengalami mujizat setelah kita berdoa bersama, silahkan disaksikan, tuliskan kesaksian saudara di kolom komentar video ini saudara, supaya teman-teman seiman yang lain imannya bisa dikuatkan melalui mujizat yang saudara alami di dalam kehidupan saudara. Puji Tuhan saudara. Kalau saudara belum berlangganan dengan channel ini, maka segeralah berlangganan. Silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan. Dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian, setiap hari saudara akan mendapatkan video renungan baru. Dan kita akan berdoa bersama. Kalau saudara merasa diberkati melalui program Sahabat Doa ini saudara, dan saudara rindu memberkati, saudara rindu memberi persembahan syukur, dan saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati kehidupan saudara. Malam hari ini saudara beristirahat dalam damai sejahtera Tuhan, dan besok saudara dibangunkan dengan tidak kekurangan satu apapun, dan Tuhan tetap menyertai dan memberkati kehidupan saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap saudara dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.